Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, beberapa waktu belakangan ini ada cukup ramai pembahasan perihal ada yang mu'alaf ataupun ada yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan salah satu diantaranya selain daripada yang ramai diperbincangkan beberapa waktu belakangan perihal Ruben Onsu yang sekarang ternyata sudah secara resmi dia menyatakan bahwa dia berpindah agama dari Kristen dan memeluk agamanya yang sekarang. Nah kemudian teman-teman sekalian, ternyata muncul lagi perihal orang-orang yang sebelumnya ini adalah beragama Kristen lalu berpindah kepada agama yang lain dan kemudian kembali lagi menjadi Kristen ataupun kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang ada di layar teman-teman dan Bapak Ibu semua, ini adalah public figure yang bernama Chris Hatta. Dikabarkan dia ini sebelumnya sudah mu'alaf tetapi kembali memeluk agama Kristen ataupun kembali percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Seperti yang ada di layar teman-teman dan Bapak Ibu semua. Bahkan dalam beberapa komentar netizen tampak ikut berbahagia ataupun kemudian mengucap syukur atas keputusan Chris Hatta yang kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti di sini, ialah yang berkuasa di bumi dan surga ya cuma Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian di sini juga ada yang menuliskan, terpujilah Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Lalu di sini ada lagi teman-teman, tiada Tuhan selain Yesus Allah yang hidup. Oke, dan ini masih banyak lagi ya teman-teman sekalian perihal opini ataupun respon dari pengguna media sosial perihal keputusan dari public figure yang bernama Chris Hatta ini untuk kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian kalau kita perhatikan di sini teman-teman sekalian, tadi saya coba cari referensi pembanding ya perihal keputusan dari Chris Hatta ini yang sudah kembali memeluk agama Kristen. Ternyata di sini juga ada yang menguraikan bahwa ya Chris Hatta telah kembali memeluk agama Kristen setelah sebelumnya mu'alaf. Ia mengumumkan keputusan ini di perayaan Natal 2021. Nah sebenarnya teman-teman ini sudah cukup lama ya, tapi baru viral ataupun kembali menjadi perbincangan ya di ruang publik setelah sempat menyembunyikannya. Nah bahkan disebut di sini sudah sempat yang menyembunyikannya selama sekitar 2 tahun. Chris Hatta menyatakan bahwa sebenarnya ia sudah kembali kepada iman dalam Tuhan Yesus itu adalah pada Oktober 2019. Nah seperti yang ada di teman-teman, ini adalah referensi pembandingnya. Lalu mari kita lihat teman-teman sekalian apa yang dikatakan oleh Alkitab perihal mereka, perihal insan-insan manusia yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-15 bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, poin pentingnya untuk menjadi beriman kepada Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Inilah yang diyakini, yang diimani oleh kita yang beragama Kristen, bahwa tergantung apakah Tuhan memanggil kita, apakah Tuhan memilih kita menjadi orang yang beriman, orang yang percaya kepadanya. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Alkitab, lebih khususnya di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-15. Nanti teman-teman juga bisa membaca ya di Alkitab ya di sini, bahkan bisa membaca sampai pada ayatnya yang ke-25. Karena itu teman-teman sekalian, memang menjadi penting sekali kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini tidak boleh sekedar menjadi Kristen karena kita berasal dari keluarga yang beragama Kristen, tetapi penting sekali agar pada akhirnya kita pun menjadi Kristen bukan karena apa kata mereka, bukan karena apa kata orang tua, tetapi apa kata Tuhan dan bagaimana kita mengalaminya dalam kehidupan ini, sehingga ini membuat kita mengambil satu keputusan yang luar biasa bahwa kita beriman dan percaya kepadanya. Oleh karena itu, apapun yang menjadi kondisi dan situasi dari kita sekarang ini, ya mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian ada yang sedang bergumul, apapun itu, tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tetapi satu hal yang sangat pasti, bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan tiap-tiap orang yang mengharapkan dan berserah kepadanya, dan dia juga sebagaimana diajarkan oleh Alkitab, satu-satunya Tuhan Yesus yang mengajarkan bahwa perihal hidup kekal, perihal keselamatan itu hanya ada dalam iman kepada Tuhan Yesus. Teman-teman, saya cukup banyak baca buku, tuh juga baca kitab-kitab suci agama lain. Belum pernah saya membaca, belum pernah saya menemukan ada yang secara terang benderang menyampaikan bahwa keselamatan itu adalah hal yang pasti.
hanya ada satu kitab suci yang saya baca dan saya menemukan secara jelas, itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Keselamatan adalah anugerah Allah semata-mata, dan karena itu untuk mendapatkan keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah, satu saja syaratnya adalah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dari mana ayatnya? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, ini teman-teman, supaya setiap orang yang percaya, syaratnya adalah yang percaya, ya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Binasa karena apa, teman-teman? Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa ialah maut, ya. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Amin. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagi saudara-saudara kita di luar sana yang beragama Kristen, yang mungkin sekarang sedang ragu-ragu, sedang bimbang perihal iman kepada Tuhan Yesus, saran saya sebagai orang yang beriman juga kepada Tuhan Yesus, mari berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus supaya kita diberikan pengertian, diberikan hikmat agar kita mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam Alkitab. Tetapi teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa mengerti tentang firman Allah kalau kita sendiri tidak membaca Alkitab, ya? Jadi hanya sekedar mendengar lalu kemudian membangun narasi dan segala macamnya. Nah, ini tidak kuat fondasinya. Untuk beriman kepada Tuhan Yesus dan agar fondasinya kuat, maka perlulah kita membaca Alkitab sebaik-baiknya, serutin-rutinnya, dan kemudian biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kita pada pengertian seturut dengan kehendak-Nya. Karena itu bagi saudara-saudari saya yang di luar sana yang bimbang ragu perihal iman kepada Kristen, tidak apa-apa, tetapi satu hal yang kemudian saya mau ingatkan ataupun mau tanyakan, keraguan itu berdasar dari mana? Jangan-jangan tidak pernah baca Alkitab, jangan-jangan tidak pernah mendalami apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Alkitab, sehingga kemudian ketika ada berbagai macam pengajaran, ada berbagai macam spekulasi opini perihal iman Kristen dan dibanding-bandingkan dengan perihal iman dari keyakinan yang berbeda, lalu kemudian merasa bahwa oh ini jauh lebih masuk akal, oh ini di Kristen tidak masuk akal dan segala macamnya. Karena begini teman-teman ya, beberapa waktu belakangan ini salah satu alasan yang kemudian kerap kali saya dengar ketika ada orang yang berpaling ataupun tidak lagi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, katanya yang di sini lebih logis, katanya yang di sini lebih masuk akal. Mengenai semua katanya diatur, ini diatur, itu diatur, ini diatur, itu diatur, dan segala macamnya. Jadi bagi mereka itu adalah sesuatu yang logis. Sebenarnya saya tidak menemukan secara pribadi apakah dengan aturan-aturan yang sedemikian itu lalu kemudian ajarannya disebut sebagai sesuatu yang logis ataupun masuk akal. Karena kalau kita membaca dalam Alkitab pun juga mengenai pola hidup umat Allah itu diatur oleh Alkitab. Mengenai pergaulan diatur, mengenai hubungan dalam keluarga diatur, mengenai sikap anak kepada orang tua dan sebaliknya orang tua kepada anak juga diatur, bahkan mengenai hal bertamu juga diatur, mengenai hal makan juga diatur di dalam Alkitab. Hanya saja pernahkah kita membacanya atau tidak? Nah, ini yang kemudian teman-teman, dan yang paling diingat dan yang perlu diketahui di dalam Alkitab ini adalah Tuhan Yesus mengajarkan kita dengan cara yang paling sederhana sebenarnya, bahwa kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, pastilah hidup ini akan dijalani dengan sebaik-baiknya. Karena itu perintahnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, ya. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya yakin kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, baik dengan sesama, pasti ya diatur ataupun tidak, hidup ini akan dijalani dengan sebaik-baiknya.